saya Nia Rahmadani. Saya Dewi Saputri. Saya Putri Rianti. Saya Jumalesa. Kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas ekonomi yang berjudul Kebijakan Moneter dan Fiskal. Pengertian kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Pemungutan dan pengawasan kebijakan fiskal dan moneter dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Dengan pemahaman ini, menjadi wajar bahwa kebijakan fiskal mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Demikian juga moneter diterapkan oleh otoritas moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral, yaitu dengan cara mengubah besaran moneter dan suku bunga uang serta pelaksanaannya dilakukan oleh otoritas moneter dan lembaga keuangan. Sebagaimana diuraikan di atas, kedua kebijakan ini yaitu untuk mempertahankan stabilitas ekonomi atau bahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud dalam pelaksanaannya. Kebijakan itu dapat diterapkan dengan serentak atau salah satunya. Kebijakan dengan mengubah-ubah penempatan pajak atau kebijakan fiskal dilakukan karena adanya keinginan pemerintah untuk mengubah pendapatan pemerintah yang bersumber dari wajib pajak, yang nantinya digunakan untuk mengubah kemampuan pemerintah dalam mendanai programnya, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter dengan mengubah-ubah jumlah uang beredar atau suku bunga yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dan produksi sehingga peningkatan ekonomi dapat diwujud. Kebijakan fiskal. 1. Pendahuluan. Seperti telah diuraikan pada sebelumnya bahwa kebijakan fiskal memengaruhi keseimbangan sektor barang dan jasa. Kebijakan moneter dengan mengubah-ubah jumlah uang beredar atau suku bunga yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dan produksi sehingga peningkatan ekonomi dapat diwujud. Kebijakan fiskal. 1. Pendahuluan. Seperti telah diuraikan pada sebelumnya bahwa kebijakan fiskal memengaruhi keseimbangan sektor barang dan jasa, yang kemudian memengaruhi keseimbangan sektor ekonomi lainnya. Pengaruh ini dimulai dari keseimbangan pasar barang dan jasa atau sektor real, kemudian pada keseimbangan pasar uang, dan akhirnya pada keseimbangan pasar luar negeri. Keseimbangan pasar barang dan jasa atau sektor real adalah keseimbangan pendapatan pada perubahan tingkat bunga karena perubahan tabungan yang disebabkan oleh perubahan pajak yang kemudian berinteraksi dengan memengaruhi investasi. Perubahan itu sering digambarkan dalam karya I.S. sebagai diuraikan di depan. Keseimbangan pasar barang dan jasa kemudian memengaruhi keseimbangan pasar uang melalui perubahan motif masyarakat dalam memegang uang, baik memegang uang dengan motif spekulasi atau dengan motif transaksi, dan kedua motif tersebut berinteraksi dengan perubahan jumlah uang beredar. Mengubah jumlah uang beredar dilakukan oleh otoritas moneter. Perubahan keseimbangan pasar uang sering digambarkan dengan karya L.M. sebagaimana diuraikan di depan. Perubahan keseimbangan pasar uang akan memengaruhi keseimbangan pasar luar negeri atau neraca pembayaran melalui perubahan penawaran dan permintaan mata uang asing yang sering digambarkan dengan karya NPI, yaitu keseimbangan cadangan devisa. Keseimbangan pasar barang dan jasa dapat ditunjukkan dengan suatu identitas.
2. Kebijakan fiskal di Indonesia tahun 1950 sampai 2000. Penentuan sistem dan keberhasilan kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh pengalaman dan sejarah penerapannya dalam pengelolaan suatu negara. Dalam kenyataannya, sejarah fiskal dibentuk karena adanya situasi atau kondisi sumber pendapatan pemerintah dari suatu periode tertentu ke periode berikutnya, baik karena pengaruh luar negeri maupun karena pengaruh dalam negeri. Untuk sumber pendapatan pemerintah Indonesia dalam tahun 1951 sampai 1958, pasar uang sering digambarkan dengan karya LM sebagaimana diuraikan dengan di depan perubahan. Keseimbangan pasar uang akan memengaruhi keseimbangan pasar luar negeri atau neraca pembayaran melalui perubahan penawaran dan permintaan mata uang asing yang sering digambarkan dengan karya NNPI, yaitu keseimbangan cadangan devisa. Keseimbangan pasar barang dan jasa dapat ditunjukkan dengan suatu identitas. 2. Kebijakan fiskal di Indonesia tahun 1950 sampai 2000. Penentuan sistem dan keberhasilan kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh pengalaman dan sejarah penerapannya dalam pengelolaan suatu negara. Dalam kenyataannya, sejarah fiskal dibentuk karena adanya situasi atau kondisi sumber pendapatan pemerintah dari suatu periode tertentu ke periode berikutnya, baik karena pengaruh luar negeri maupun karena pengaruh dalam negeri. Untuk sumber pendapatan pemerintah Indonesia dalam tahun 1951 sampai 1958. Dalam tahun 2001, proses pemulihan ekonomi masih dipengaruhi oleh ketidakpastian. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah belum pulih. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing masih lemah. Inflasi cenderung meningkatkan dan pertumbuhan nilai ekspor, khususnya monegas, cenderung meningkatkan. Dengan pengaruh ini, kebijakan ekonomi makro diarahkan pada upaya meningkatkan stabilitas ekonomi, terutama dalam mengaruhi tekanan inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah serta memelihara ketahanan fiskal mati lesa. 3. Kebijakan fiskal di Indonesia tahun 2001-2008. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di bidang pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian. Kebijakan fiskal memengaruhi kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, inflasi, pertumbuhan perekonomian, pendapatan per kapita, pemerataan pendidikan dan kesehatan. Kebijakan fiskal ditetapkan oleh pemerintah dan legislatif, memulai anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada 3 tujuan kebijakan fiskal, yaitu 1. Untuk menetapkan stabilitas mati. Dalam tahun 2001, proses pemulihan ekonomi masih dipengaruhi oleh ketidakpastian meningkatkan. Dengan pengaruh ini, kebijakan ekonomi makro diarahkan pada upaya meningkatkan stabilitas ekonomi, terutama dalam mengaruhi tekanan inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah serta memelihara ketahanan fiskal mati lesa. 3. Kebijakan fiskal di Indonesia tahun 2001-2008. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di bidang pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian. Kebijakan fiskal memengaruhi kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, inflasi, pertumbuhan perekonomian, pendapatan per kapita, pemerataan pendidikan dan kesehatan. Kebijakan fiskal ditetapkan oleh pemerintah dan legislatif, memulai anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada 3 tujuan kebijakan fiskal, yaitu 1. Untuk menetapkan stabilitas mati. Dalam tahun 2001, proses pemulihan ekonomi masih dipengaruhi oleh ketidakpastian. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah belum pulih.
nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing masih lemah, inflasi cenderung meningkat, dan pertumbuhan nilai ekspor khususnya nonggis cenderung meningkat. Dengan pengaruh ini, kebijakan ekonomi makro diarahkan pada upaya meningkatnya stabilitas ekonomi, terutama dalam mengurangi tekanan inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, serta memelihara ketahanan fiskal. Dalam tahun 2002, peranan pemerintah sangatlah signifikan dalam pembangunan ekonomi melalui instrumen fiskal dan moneter. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemerintah melakukan intervensi dalam sistem perekonomian yang secara relatif menjadi berkurang meskipun secara tidak langsung terhadap dampak positif dengan meningkatkannya permintaan pada produk non-migas karena pertumbuhan sektor industri. Lasi sektor peran bangka, kebijakan luar negeri, dan alokasi anggaran untuk mengembangkan infrastruktur sektor industri. Perubahan kebijakan makro ini menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai sektor pentingnya lainnya. Dampak langsung yang dirasakan adalah stimuli pada sektor turunannya yang secara relatif menjadi berkurang meskipun secara tidak langsung terhadap dampak positif. Secara garis besar, fiskal dalam keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu manajemen pemerintahan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen kebijakan fiskal ditetapkan oleh pemerintah dan legislatif memulai anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada 3 tujuan kebijakan fiskal, yaitu 1. Untuk menetapkan stabilitas mati. Dalam tahun 2001, proses pemulihan ekonomi masih dipengaruhi oleh ketidakpastian. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah belum pulih. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing masih lemah. Inflasi cenderung meningkat dan pertumbuhan nilai ekspor khususnya nonggis cenderung meningkat. Dengan pengaruh ini, kebijakan ekonomi makro diarahkan pada upaya meningkatnya stabilitas ekonomi, terutama dalam mengurangi tekanan inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, serta memelihara ketahanan fiskal. Dalam tahun 2002, peranan pemerintah sangatlah signifikan dalam pembangunan ekonomi melalui instrumen fiskal dan moneter. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemerintah melakukan intervensi dalam sistem perekonomian yang secara relatif menjadi berkurang meskipun secara tidak langsung terhadap dampak positif dengan meningkatkannya permintaan pada produk non-migas karena pertumbuhan sektor industri. Lasi sektor peran bangka, kebijakan luar negeri, dan alokasi anggaran untuk mengembangkan infrastruktur sektor industri. Perubahan kebijakan makro ini menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai sektor pentingnya lainnya. Dampak langsung yang dirasakan adalah stimuli pada sektor turunannya yang secara relatif menjadi berkurang meskipun secara tidak langsung terhadap dampak positif. Secara garis besar, fiskal dalam keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu manajemen pemerintahan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut sangat menentukan kedudukan suatu pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi, implementasi desentralisasi fiskal, dan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas dan nyata kepada pemerintahan daerah untuk mengelola. Itulah hasil presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.